Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab yang baru, bab Fadlur Raja, tentang keutamaan Ar-Raja. Tapi masih ada satu hadis dari babur Raja yang belum kita sampaikan. Hadis terakhir, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza aradallahu taala rahmata ummatin, jika Allah menghendaki rahmat bagi sebuah umat, qabadha nabiyaha qablaha, maka Allah akan mewafatkan nabinya sebelum umatnya. Faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha, maka Allah pun menjadikan nabi tersebut sebagai farat dan salaf. Farat dan salaf maksudnya seperti kalau onta-onta mau datang ke tempat air minum, maka ada orang yang diutus terlebih dahulu untuk menyiapkan haudnya, hiyafnya, tempat airnya, menyiapkan segalanya, sehingga ketika onta-onta datang, mereka sudah siap untuk minum dari tempat air minum tersebut. Ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang misalnya telaga Nabi, ana faratukum alal haud, kata Nabi, aku mendahului kalian di telagaku. Jadi sebelum nanti hari kiamat kelak, sebelum para umat datang ke telaga Nabi, Nabi sudah di situ menyiapkan segalanya untuk menyambut umatnya yang di tengah kehausan di padang mahsyar untuk minum dari telaga Nabi. Itu disebut dengan farat. Ya. Kata Nabi SAW, kalau Allah menghendaki rahmat pada suatu umat, Allah wafatkan nabinya sebelum umatnya. Faja'alahu laha faratan wa salafan, maka Allah jadikan nabi tersebut sebagai pendahulu mereka baina yadaiha, sebelum umatnya meninggal. Wa idza arada halakata ummah, jika Allah menghendaki binasanya suatu umat, adzabaha wa nabiyuha hayyun, maka Allah akan mengadab umat tersebut sementara nabinya masih hidup. Fa ahlakaha wa huwa hayyun yanzur, maka Allah binasakan umat tersebut sementara sang nabi masih hidup dan melihat bagaimana binasanya umatnya. Fa aqarra aynahu bihalakiha hina kadzabuhu wa asaw amrahu, maka Allah pun membahagiakan nabinya dengan membinasakan umatnya ketika mereka mendustakan sang nabi dan membangkang perintahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya antara nabi dan umat ada dua model. Ada yang umat nabinya diwafatkan terlebih dahulu, dan ada yang umatnya meninggal dulu baru nabinya. Kalau Allah menghendaki kebinasaan pada suatu umat, maka Allah binasakan umat tersebut sebelum nabinya. Sebagaimana yang dialami oleh nabi-nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, yang dimana umat-umat nabi tersebut binasa sementara nabi-nabinya masih hidup. Nabi Nuh melihat bagaimana umatnya binasa. Nabi Hud melihat bagaimana umatnya dihantam oleh angin yang begitu kencang sehingga keluar usus-usus mereka dari tubuh mereka. Nabi Saleh melihat bagaimana Allah membinasakan kaum Samud. Nabi Syuaib pun demikian, Nabi Lut pun demikian. Maka ini menunjukkan Allah menghendaki kebinasaan bagi umat tersebut dan membahagiakan nabi-nabi tersebut karena mereka telah mendustakan para nabi tersebut. Adapun model yang berikutnya, Allah menghendaki rahmat bagi umat tersebut, nabinya yang meninggal terlebih dahulu. Ya, nabi yang meninggal terlebih dahulu, baru kemudian umatnya. Allah jadikan nabi tersebut sebagai pendahulu mereka, ya, untuk kebaikan bagi mereka. Nah, hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Babur Raja, berharap, karena kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW meninggal, ya, sementara umatnya masih apa? Masih hidup. Ini pertanda Allah ingin rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka memberi harapan Allah menjadikan Nabi sebagai farat, sebagai pendahulu untuk menyiapkan segalanya bagi umatnya. Di antaranya Nabi SAW di hari kiamat kelak menjadi farat
dalam telaganya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana faratukum 'alal haud." Aku menjadi pendahulu kalian bagi telagaku ya. Ya. Jadi Nabi di hari kiamat kala dahulu pergi ke telaga menyiapkan segalanya sehingga umatnya datang disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga misalnya ketika di Sirat maka para anbiya terlebih dahulu melewati Sirat dan Nabi melewati Sirat kemudian Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya, artinya Rasulullah SAW begitu perhatian terhadap umatnya. Maka hadis ini memberi harapan bahwasanya umat ini adalah umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk bab berikutnya, bab fadlur raja, bab tentang keutamaan ar-raja. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu ayat baru kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berharap. Karena berharap adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang berharap kepada Allah, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala ikhbaran 'anil 'abdis salih. Allah berfirman memberi kabar tentang hambanya yang saleh. Maksudnya hamba yang saleh ini adalah mukminu ali Fir'aun. Ada keluarga Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa namun dia menyembunyikan keimannya. Kata Allah, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Berkata seorang laki yang beriman dari keluarga Fir'aun namun dia menyembunyikan imannya. Karena kalau dia tampakkan dia akan dibunuh oleh Fir'aun. Lelaki ini Allah tidak sebutkan siapa namanya. Tapi Allah hanya sebutkan sifatnya ya. Allah sebutkan apa? Sifatnya. Dan tidak penting bagi kita nama. Yang penting adalah orang tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu, berkata seorang lelaki dari keluarga Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa, dia menyembunyikan imannya. Dia menasihati Fir'aun. Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apa kalian hendak membunuh seorang lelaki, maksudnya Musa? Ya. Ataqtuluna rajulan, gara-gara dia berkata Rabbku adalah Allah, sementara dia telah mendatangkan bukti-bukti bahwasanya dia adalah utusan Tuhan. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Kalau dia dusta, enggak usah dibunuh, biar aja dusta itu akan balik kepada dia. Wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dhal ladzi ya'idukum. Tapi kalau dia jujur, dia benar, maka apa yang dia sebutkan akan menimpa kalian. Jadi dia nasihati Fir'aun. Fir'aun tidak mau dengar. Orang ini kata Allah Subhanahu wa taala di akhir setelah dia menasihati tidak ada yang mendengar, dia berkata wa ufawwidhu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Apa balasannya? Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, maka Allah menyelamatkan dia dari keburukan makar yang mereka lakukan. Artinya Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah sementara dia selamat. Dia tidak mampu menampakkan imannya. Dia berusaha menasihati, itu yang dia mampu, tapi dia berharap kepada Allah. Inilah yang mampu saya lakukan. Maka setelah itu dia berkata, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Kita silakan baca surat Ghafir bagaimana dia berusaha menasihati Fir'aun dan pengikutnya dalam banyak ayat ya. Seperti dia mengatakan qala rajulun mu'minun ya yaktumu imanahu ya. Kenapa kau membunuh seorang lelaki yang mengatakan Tuhanku adalah Allah sementara dia telah mendatangkan bukti-bukti bahwasanya adalah utusan Tuhan. Kalau dia dusta, maka dusta itu akan kembali kepadanya. Ya, kalau dia benar, bahaya akan menimpa keburukan pada kita. Ya qaumi lakumul mulkul yawma dhahirina fil ard. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Kata dia, wahai kaumku, sungguhnya kalian yang berkuasa sekarang. Tapi kalau benar perkataan Musa, kemudian Allah mendatangkan siksaan, siapa yang bisa tolong kita. Ketika dia nasihati Fir'aun di tengah keluarganya, Fir'aun membantah. Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak tunjukkan kepada kalian kecuali yang aku anggap baik. Inilah pendapatku, kita bunuh saja Musa.
Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan aku tidak menunjukkan pada kalian kecuali jalan yang terbaik. Firaun pintar ngomong. Ide saya ini bagus, kita bunuh saja Musa. Ini ide yang terbaik, ini pendapat yang terbaik ya. Kemudian dia berkata lagi, ya qaumi la, dia mengatakan wa qala rajulun mu'minun, sebagian dalam surat Ghafir dia mengatakan wahai kaumku ya, aku khawatir menimpa kepada kalian siksaan yang telah datang kepada umat-umat sebelum kalian. Mithla da'bi qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim, apa yang telah menimpa kaum Nuh, kaum 'Ad, nasihati terus ya. Wallahu yuridu dzulman lil ibad, dan Allah tidak menginginkan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asim wa may yudhillahu fama lahu min had. Wahai kaumku, aku khawatir hari di mana kalian akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia nasihati, bukankah telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya? Nasihat dia panjang sekali. Allah abadikan dalam surat Ghafir, antum bisa baca. Nasihati, tapi tidak didengar oleh Firaun dan pasukannya. Di antaranya dia berkata, ya, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan sementara dan sungguhnya akhirat adalah tempat yang abadi. Dia nasihati. Setelah dia nasihati dengan nasihat yang panjang yang Allah abadikan dalam surat Ghafir, mereka tidak terima, maka dia ucapkanlah kalimat ini. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Kalian akan ingat apa yang sudah aku sampaikan kepada kalian. Wa ufawwidhu amri ila Allah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Dia berharap. Innallaha basirun bil ibad. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan benar, akhirnya Allah selamatkan dia. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Maka Allah pun selamatkan dia dari keburukan makar mereka, ya. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dengan azab yang parah, yaitu ditenggelamkan dalam laut merah. Yang menjadi perhatian kita dalam ayat ini, dia mengatakan wa ufawwidhu amri ila Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Maka manusia punya keterbatasan dalam berbuat, dalam bertindak, dalam berusaha. Tugas manusia hanyalah berusaha semaksimal dia. Setelah dia berusaha maksimal, dia bilang ufawwidhu amri ila Allah. Sudah, selanjutnya saya serahkan kepada Allah dengan berharap, Kalau kita sudah maksimal, kemudian kita berharap, maka sudah kita telah bersandar kepada zat yang terbaik, ya, yang tempat terbaik untuk kita bertawakal. Setelah itu kita tinggal husnudzon kepada Allah, berharap kepada Allah. Maka lihat hasilnya pasti indah. Ya. Orang ini sudah berusaha semaksimal mungkin menasihati Fir'aun dan keluarganya yang berkuasa ketika itu. Namun mereka tidak mau mendengar sama sekali. Maka yang bisa dia lakukan hanya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil berharap kepada Allah. Dan siapa yang telah maksimal dan bersandar kepada Allah dengan harapan yang baik, maka Allah akan penuhi harapannya. Ya. Ini diantara dalil tentang keutamaan berharap kepada Allah. Taib. Dan itu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah berusaha, udahlah, serahkan sama Allah, udahlah. Mau apa lagi? Enggak mampu. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, tapi bukan sekedar serahkan, sambil berharap. Maka insya-Allah Allah tidak menyia-nyiakan harapan kita. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, dalam hadis qudsi kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Wallahi, demi Allah, la Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falat. Demi Allah, sungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada salah seorang dari kalian yang kehilangan ontanya di padang pasir kemudian menemukannya. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat dia sehasta.
Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sehasta, aku dekati dia dengan sedepa. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan menuju dia dengan berlari-lari kecil atau berjalan cepat. Hadis riwayat muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdhu ihda riwayatil Muslim. Ini salah satu lafal dalam Sahih Muslim. Wa taqaddama syarhuhu fil babi qablahu, dan telah lalu penjelasannya pada bab sebelumnya. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan berharap kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau Allah mengatakan aku sesuai persangkaan hambaku, maka hendaknya kita berprasangka yang baik. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk maka dia bagi dia keburukan. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Da'wat Dawa atau Al-Jawabul Kafi menyebutkan sulit kalau orang suka bermaksiat kemudian berprasangka baik, itu sulit. Seringnya dia berprasangka buruk, sering melakukan sesuatu, aduh ini kayaknya nih gara-gara kemarin, ini kayaknya gara-gara dosa kemarin, ini kayak selalu dia berprasangka apa? Buruk. Tapi kalau orang beramal saleh, dia melakukan rutinitas ibadahnya keseharian dengan baik, dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia zikir pagi petang, kemudian dia silaturahmi, kemudian dia sudah baca Quran, maka dia ketika ada apa-apa dia husnudzan. Husnudzan. Mudah sekali husnudzan kepada Allah. Karena hati ini tidak bisa kita atur seenak kita. Hati ini sering disampaikan oleh Ibnu Qayyim, mudah berkhianat, mudah berkhianat. Kalau kita sering bermaksiat, hati ini mudah berkhianat. Di antara contoh nyata, kalau kita salat aja kita pingin membawa hati kita khusyuk, terkadang hati kita tidak mau. Dia berkhianat, tidak mau diajak sesuai dengan kita inginkan ketika kita yang salat. Dan yang paling berbahaya kalau seorang akan meninggal dunia, hatinya diajak untuk bertawakal kepada Allah, husnudzon, terkadang hati itu tidak mau. Oleh karenanya kalau orang ingin mudah husnudzon kepada Allah, maka berusaha bertakwa kepada Allah. Maka mudah sekali dihusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya dia mengatakan saya sudah mengikuti aturannya, regulasi sudah dijalankan. Keputusan di tangan siapa? Allah, pasti yang terbaik. Mudah dia husnudzon. Tapi kalau maksiat, belok kanan, belok kiri, cemplung sana, cemplung sini, husnudzon susah. Husnudzon apa? Susah. Dan tentunya ketika seorang husnudzon sama Allah, husnudzon yang benar, itu husnudzon dibangun setelah dia berusaha. Adapun misalnya dia tukang maksiat, kemudian insyaallah Allah Maha Pengampun ya. Insyaallah. Nah, ini husnudzon yang salah kata para ulama. Husnudzon harus dibarengi dengan bukti, dibarengi dengan bukti aplikasi dalam kehidupannya. Ya, misalnya seorang tidak menikah kemudian dia bilang husnudzon saya akan diberi anak kandung, ya gimana antum tidak menikah ya? Menikah dulu baru kemudian husnudzon ya. Jadi maksud saya husnudzon itu dibarengi dengan aplikasi. Jadi ini penting, kalau ada orang bilang susah saya husnudzon sama Allah, ya perbaiki dirimu. Ketakwaanmu harus diperbaiki. Karena kalau orang bertakwa harusnya dia mudah untuk berprasangka baik. Kalau dia tidak bertakwa sulit dia berprasangka baik. Kemudian ini menunjukkan keutamaan roja. Siapa yang berharap kepada Allah, insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan harapannya. Allah tidak akan mengecewakan harapannya. Kata orang berharap kepada makhluk, suatu saat pasti kecewa. Kalau berharap kepada Allah, insyaallah tidak kecewa. Karena apa yang Allah tetapkan pada kita yang terbaik. Namun harus ikut peraturan. Ya, prosedurnya dijalankan, regulasinya dijalankan, setelah itu tinggal husnudzan. Kemudian wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersamanya setiap dia mengingatku. Yadhkuruni di sini jika seorang berzikir kepada Allah maka Allah bersamanya. Bersamanya maksudnya apa? Bersamanya dengan menolongnya dan menguatkannya. Karena ma'iyatullah, kebersamaan Allah ada dua. Kebersamaan Allah ada dua. Ada namanya al-ma'iyatul ammah, kebersamaan umum, dan yang kedua al-ma'iyatul khasah, kebersamaan khusus. Kalau kebersamaan umum, Allah bersama kita, seluruh makhluk Allah bersama makhluk. Allah mengatakan,
wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, yaitu dengan ilmunya dan pengetahuannya. Allah maha melihat semua hamba. Allah maha mendengar semua hamba. Allah maha mengetahui tentang semua hamba. Nah, pengetahuan Allah tentang seluruh makhluk itu namanya al-ma'iyyah al-ammah, kebersamaan umum. Allah bersama makhluknya dimanapun mereka berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini berlaku pada seluruh makhluk. Tapi di sana ada kebersamaan khusus yang disebut dengan al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Thaniya tsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Dalam surat Al-Anfal. Ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, ketika mereka berdua di dalam goa. Ketika Abu Bakar ketakutan ada orang-orang Quraisy sudah di mulut goa, sampai Abu Bakar berkata, "Lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Kalau salah seorang dari mereka pasukan tersebut nengok ke bawah saja pasti sudah lihat kita. Maka Rasulullah tenangkan. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma." Bagaimana wahai Abu Bakar menurutmu tentang dua orang yang bersama mereka ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Rasulullah berkata, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, kebersamaan Allah dengan Abu Bakar dan Nabi Muhammad disebut kebersamaan khusus. Disebut al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan khusus yang mengkonsekuensikan pertolongan. Apakah Allah bersama dengan orang-orang Quraisy, pasukan Quraisy yang berada di mulut goa? Iya, tapi kebersamaan umum. Allah bersama seluruh makhluk dengan kebersamaan apa? Umum, karena Allah senantiasa melihat mereka, mendengar dari mereka, mengetahui mereka. Itu namanya kebersamaan. Ingat, kebersamaan Allah bukan zatnya, bukan Allah bersama kita di mana-mana, bukan. Firman Allah, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah bersama kalian di mana kalian berada, bukan zat Allah bersama kita, tapi pengetahuan Allah bersama kita. Ya. Makanya dalam surat Al-Mujadalah Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wa ma adna min dzalik wala akbar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim." Perhatikan, Allah buka dalam surat Al-Mujadalah ini dengan sifat ilmu dan Allah tutup dengan sifat ilmu. Kata, "Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu? Annallaha ya'lamu ma fis samawati ma fil ard." Sungguhnya Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada orang tiga orang bisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin, tidak ada 5 orang yang bisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dzalik wala aktsar, tidak ada lebih banyak maupun sedikit, illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali bersama mereka dimanapun mereka berada. Maksudnya dengan ilmu. Innallaha bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Makanya ketika ahlul bidah berdalil dengan ayat ini mengatakan bahwasanya zat Allah di mana-mana, dibantah oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berdalil dengan ayat ini. Kata Imam Ahmad, lihatlah Allah buka ayatnya dengan sifat ilmu dan Allah tutup dengan sifat apa? Ilmu. Jadi kebersamaan Allah dengan makhluknya bukan dengan zatnya, tapi dengan ilmunya. Kenapa? Karena zat Allah di atas arsy. Zat Allah di atas arsy. Dan konsekuensi kalau kita bilang Allah di mana-mana secara zatnya, berarti kita menghina Allah. Karena berarti Allah di WC, Allah dalam perut babi, Allah di neraka, Allah dan banyak di mana-mana yang tempat-tempat yang tidak pantas. Jadi maksudnya Allah di mana-mana, maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Faham atau tidak? Nah, ini disebut dengan al-ma'iyyah al-ammah, kebersamaan Allah secara umum. Jadi firman Allah, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya dengan ilmunya dan penglihatannya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, ya. Dan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, maksudnya dengan ilmunya. Sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan. Nah, ada yang khusus namanya al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan khusus, yaitu seperti tadi, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Seperti innallaha ma'al ladzina taqaw, Allah bersama orang yang bertakwa. Ini umum apa khusus? Khusus. Maksudnya orang yang bertakwa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maksudnya ini apa? Umum atau khusus? Khusus. Orang yang bersabar pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut dengan al-ma'iyah al-khassah, yaitu ada perhatian khusus. Bukan hanya keumuman secara ilmu. Nah, di sini dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, "Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni." Sungguhnya aku bersamanya ketika dia berzikir kepadaku. Ini umum atau khusus? Khusus. Orang yang berzikir kepada Allah, Allah tahu seluruh makhluknya. Begitu ada yang berzikir kepada Allah, maka Allah memberi perhatian khusus kepada orang ini. Kenapa? Dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qurtubi menjelaskan namanya zikir. Asalnya zikir adalah ingat di hati, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Wahai bani Israil, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Maksudnya ingat di hati, ingat jangan lupa maksudnya. Ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu. Berarti zikir hukum asalnya zikir adalah di mana? Di hati. Ini hukum asal zikir adalah di hati. Kemudian diucapkan dengan lisan. Maka zikir yang terbaik adalah zikir yang tatabuk atau sinkron antara lisan dengan apa? Dengan hati. Zikir yang terbaik adalah sinkron adalah lisan dengan hati. Ada orang berzikir tanpa hati tetap dapat pahala, tapi tidak sama dengan orang yang zikirnya dengan apa? Dengan hati. Maka kalau kita berzikir, kita bilang astagfirullah, kita berkualitas, bukan cuma bilang astagfirullah tapi tidak kita renungkan. Kita renungkan, ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sambil kita berzikir dengan berkualitas. Kapan kita berzikir dengan zikir seperti itu? Sungguhnya Allah bersama kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku maka aku ingat apa? Kalian. Itu dengan kebersamaan yang khusus. Dan ini memberi harapan kepada kita agar senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah maka Allah bersama kita. Kemudian Rasulullah menyebutkan hadis berikutnya, demi Allah kata Nabi, Allah lebih senang dengan tobat hambanya daripada salah seorang kalian di tengah padang pasir kehilangan ontanya kemudian dia dapat kembali. Kita tahu sebagaimana pernah kita jelaskan, seorang yang kehilangan onta di padang pasir, dia pasti merasa akan mati. Tiba-tiba onta yang hilang tersebut muncul kembali, tentu dia sangat gembira. Berarti dia tahu dia akan hidup dan selamat kembali. Orang ini gembira, ternyata lebih gembira Allah jika ada hambanya yang bertobat kepada Allah. Dan ini juga memberi harapan pada kita agar kalau berdosa segera kembali. Sungguhnya Allah sangat cinta kepada hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Mencintai. Sebagai penjelasan bahwasanya seorang yang sudah berdosa, sudah bergelimang dosa, kalau dia kembali kepada Allah, dia bisa dicintai lagi oleh Allah seperti sebelumnya atau bahkan lebih daripada sebelumnya. Lebih daripada sebelumnya. Makanya Allah gandengkan sifat firman Allah, nama Allah Al-Ghafur dan Al-Wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Siapa yang bertobat, Allah akan ampuni, dan kalau dia sudah bertobat, Allah akan bisa cinta lagi kepada dia sebagaimana sebelumnya atau bahkan lebih tinggi lagi cinta Allah kepadanya. Buktinya Allah sangat gembira kalau ada hambanya yang bertobat kepada Allah. Maka jangan pernah ragu untuk kalau melakukan dosa apapun segera bertobat. Dosa apapun segera kita bilang astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian di antara hadis sudah berlalu kita penjelaskan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sejengkal, aku dekati diriku kepadanya dengan sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku dengan sehasta, maka aku akan dekat kepadanya dengan sedepa, ya. Siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan berlari kecil menuju dia. Artinya kalau seorang berusaha menuju Allah, maka Allah lebih dekat lagi, lebih menyambutnya daripada sambutan dia. Allah lebih menyambut dia daripada dia menyambut Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberi harapan pada kita untuk semangat. Artinya apa yang kita lakukan sedikit, balasannya pasti lebih besar. Makanya di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu yang beri balasan lebih daripada amal yang dilakukan oleh seorang. Asy-Syakur, yang maha berterima kasih kalau bahasa kita, yang maha berterima kasih, yaitu memberi balasan jauh lebih banyak daripada amal yang dilakukan oleh seorang. Buktinya apa? Jika seorang berusaha mendekat sejengkal, Allah sehasta. Jika dia berusaha mendekat sehasta, Allah sedepa. Jika dia berjalan pelan-pelan, Allah berjalan dengan cepat menuju dia. Taib, yang jadi perhatian kita dalam hadis ini tentang keutamaan roja,
yaitu sabda atau firman Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba seperti husnudzon, seperti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka latih diri kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada susahnya bagi Allah untuk berikan kebaikan kepada kita. Tinggal kita setel hati kita berbaik sangka. Tapi tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, untuk mudah berbaik sangka berusaha untuk bertakwa. Kalau tidak bertakwa susah. Selalu datangnya suudzon melulu. Waduh, jangan-jangan. Dan akhirnya jangan-jangan pun terjadi. Kenapa? Karena repot. Mau husnudzon susah. Kenapa? Karena tidak prosedural. Tadi malam tidak bangun salat subuh jam 7. Kemudian melamar, kayaknya enggak diterima. Tapi kalau bangun malam nangis-nangis, insyaallah bismillah sudah boleh. Maksudnya husnudzon mudah. Kalaupun tidak terima ini pasti kurang bagus. Pasti ada amalan yang Allah. Mudah husnudzon kalau kita ikut prosedur. Tapi kalau kita enggak prosedur itu susah. Ya. Enggak prosedur susah. Tadi malam enggak salat bangun malam. Pagi salat subuh jam 7. Tidak zikir pagi petang. Sebelum berangkat nonton film Korea. Kemudian melamar anak putri orang. Kayaknya ditolak nih. Husnudzon susah. Karena tidak prosedural. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Semoga Allah meridhai keduanya. Jabir sahabat, bapaknya Abdullah bin Haram juga sahabat. Ya. Makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anak dan bapaknya. Seperti Abdullah bin Umar, Abdullah sahabat, Umar bin Khattab juga apa? Sahabat. Kita Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau satu orang anhu. Kalau dua orang kita bilang anhuma. Belajar bahasa Arab dikit lah. Kalau wanita anha, Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Taib, annahu sami'a Rasulullah sallallahu qabla mautihi bi thalathati ayyam. Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, sebelum beliau wafat. Yaqulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang berusaha berbaik sangka, berharap kepada Allah, terutama ketika dia akan meninggal dunia. Itu saat terakhir dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berharap Allah ampuni dosa-dosanya ya. Dan berharap ya rahmat Allah meliputinya. Tapi tadi susah untuk menyetel hati kita. Seorang sering bertakwa, sering berbaik sangka dia latih sebelumnya, maka dia mudah berbaik sangka ketika meninggal dunia. Tapi kalau selama hidup suka suudzon agak susah. Bukannya mustahil tapi agak susah. Hati ini berkhianat. Makanya sebagian orang ketika sudah mau meninggal disuruh bilang la ilaha illallah, dia enggak mau. Dia enggak mau, hatinya enggak mau. Disuruh la ilaha illallah, dia enggak mau, dia enggak connecting kepada Allah, enggak bisa. Malah nyanyi, malah ini, malah anu. Oleh karenanya Rasulullah mewanti-wanti, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Disebutkan Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i. Beliau berkata rahimahullah, Al-Muzani murid langsung Imam Syafi'i. Yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani ya. Dia berkata, dakhaltu ala Syafi'i ghadata wafatihi ya. Aku menjenguk Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu di pagi hari ketika dia akan meninggal dunia. Faqultu lahu, aku berkata kepada Al-Imam Syafi'i, kaifa asbahta ya Aba Abdullah? Ya, bagaimana kau mendapati dirimu ya wahai Abu Abdullah ya, Abu Abdullah. Semua imam yang 4 semuanya kunyahnya Abu Abdullah kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad Abu Abdullah, Imam Malik Abu Abdullah, Imam Syafi'i Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah. Ya. Maka bagaimana kau dapati dirimu di pagi hari ini wahai Abu Abdullah, wahai Imam Syafi'i? Apa jawaban Imam Syafi'i? Qala asbahtu minad dunya rahilan
Wali ikhwani mufariqan. Aku di pagi hari ini akan meninggalkan dunia ini. Wali ikhwani mufariqan, dan aku akan berpisah dengan saudara-saudaraku. Wa bi ka'sil maniyati syariban, dan aku akan meminum dari cangkir kematian. Wala adri ilal jannati tasiru ruhi fa uhanniha am ilan nari fa uazziha, dan aku tidak tahu ruhku mau ke mana. Apakah akan ke surga sehingga aku beri selamat, ataukah ruhku ke neraka jahanam maka aku mentakziahnya. Namun di saat itu dia pun berhusnuzan kepada Allah. Wa ansya'a, kemudian dia ucapkan syair sebelum meninggal dunia. Dia berkata, walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu ar-raja minni li afwika sullama ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afuka a'zama. Kata Imam Syafi'i, tatkala hatiku keras dan sudah sempit seluruh harapanku, ja'altu ar-raja minni, maka aku jadikan harapanku kepada Engkau ya Allah, li afwika sullama, aku menjadikan harapanku sebagai tangga untuk meraih ampunanmu. Ta'adzamani dhanbi, aku tahu dosa-dosaku, aku merasa besar bagi diriku. Falamma qarantuhu, tapi ketika aku bandingkan dosaku dengan luasnya ampunanmu ya Rabbku, aku tahu ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Ini husnudzan ketika akan meninggal apa? Dunia. Maka seorang berusaha kalau sebelum meninggal dunia husnudzan. Ya Allah, husnudzan seperti Allah, akulah hamba-Mu ya. Aku seperti yang lain juga banyak apa? Dosa, rahmat-Mu luas, ampunanmu luas ya. 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 Seperti perkataan siapa? Abu Nuwas ya. In adzumat dzunubi kasratan wa laqad alim ya Rabbi in adzumat dzunubi kasratan wa laqad alimtu bi anna afwaka azamu. Ya Rabbku, meskipun dosaku begitu banyak tapi aku tahu bahwasanya ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Ya. Kalau tidak ada yang berharap kepadamu kecuali orang yang bertakwa, kemudian orang yang berdosa, kepada siapa dia berharap? Siapa dia berharap? Yang bertakwa, yang berdosa semua adalah hamba-hambamu ya. Terus dia mau berharap kepada siapa? Ya. Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afwika thumma anni muslimu. Ya, tidak ada harapan kepada engkau kecuali, ya tidak ada jembatan menujumu kecuali harapan kepadamu. Di sini juga Abu Nuwas menunjukkan bahwasanya dia berharap kepada Allah. Maka penting seorang memperbaiki hatinya ketika akan meninggal dunia dengan berbaik sangka kepada Allah. Situlah saatnya dia akan mendapatkan manfaat besar dari berharap. Jangan sampai dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memastikan saya pasti masuk surga. Imam Syafi'i dia tidak pede ketika meninggal. Dia hanya mengatakan saya tidak tahu ruhku mau ke mana. Kaifa asbahta? Kata dia, asbahtu minad dunya rahilan. Aku akan meninggal dunia. Akan meninggalkan dunia ini. Wa minal ikhwani mufariqan, dan aku akan meninggalkan saudara-saudaraku. Dan saya tidak tahu ruhku ke mana. Apakah ke surga supaya saya mengucapkan selamat baginya, atau ke neraka, atau saya mentakziahnya. Tetapi aku berharap ampunan Allah lebih apa? Luas daripada dosaku. Itu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Tetap kita tidak memastikan kita kemana, tetapi harapan harus dibesarkan. Dan saya selalu ingatkan, jangan jadi orang terlalu pede ya. Lihat Imam Syafi'i mau meninggal mengatakan demikian. Lihatlah Umar bin Khattab ketika ada orang datang muji-mujinya, dia mengatakan kafafan la li wala alayya. Engkau adalah sahabat Nabi, engkau begini. Kata Umar bin Khattab, saya berharap impas ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika menjenguk Umar, disebutkan betapa indah kedudukanmu wahai Umar, betapa sering aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Saya sering dengar Rasulullah cerita, saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar, saya bersafar bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk suatu kampung bersama Abu Bakar dan Umar, saya keluar dari suatu kampung bersama Abu Bakar. Rasulullah sering bersafar sama Umar. Itu pun Umar tidak pede. Padahal Rasulullah sudah bilang Umar di surga. Ini orang tidak ada yang jamin kita pasti masuk surga. Nah, ini repot begini. Tenang, nanti saya kalau masuk surga, kalian dulu baru saya belakangan. Lebih pede lagi. Jangan gitu kali ya. Kita enggak tahu gimana amal kita kayak begini modelnya, penghujungnya kayak apa enggak. Imam Syafi'i saja bilang begini, saya tidak tahu ruh saya kemana. Terus satu orang bilang kita pasti masuk surga, tenang aja. Kalau masuk kelompok kita pasti masuk surga. Kalau ada yang masuk surga pun karena kelompok kita, subhanallah.
Terlalu pede. Jangan seperti itulah. Kita ini siapa dibandingkan apa? Mereka. Kayaknya surga milik mbahnya, jadi gampang. Taib. Orang, iya surga mbahmu ya. Kita enggak tahu ya. Surga milik Allah, ada aturan untuk masuk ke dalamnya. Dan para ulama, para sahabat, mereka tidak demikian ya. Selalu dalam antara khauf dan apa? Roja. Meskipun rojanya lebih tinggi, tapi tidak memastikan seperti itu ya. Padahal Allah sudah pastikan Umar di surga. Itu pun Umar tidak demikian. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis terakhir tentang bab ini dari Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda qala Allah taala, Allah berfirman, "Ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, lau balaqat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke tinggi langit. Anan yaitu sejauh mata memandang. Ada yang mata di langit, ada yang mata di awan. Kalau orang lihat ke atas, ananas sama itu akhir penglihatannya. Meskipun dosa-dosamu telah menjulang ke langit, tsumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Maksudnya tidak peduli dosamu sebanyak apa, aku tidak peduli. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, sungguhnya kalau engkau menemuiku, yaitu meninggal dalam kondisi membawa dosa hampir sepenuh bumi ini, qurab, ada yang mengatakan ma yuqaribu mil al ardi, itu hampir memenuhi bumi ini, dosa sangat banyak. Bukan hanya setinggi gunung, bukan hanya sebanyak buih di lautan, hampir memenuhi bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau meninggal bertemu denganku, tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau juga dengan ampunan sepenuh bumi juga. Hadis riwayat Tirmizi. Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan berharap, karena di awal hadis Allah berfirman, innaka ma da'autani wa rajautani. Selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampuni engkau meskipun dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli. Maka seorang senantiasa berharap Tuhan kita Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan kita Tuhan yang Maha Rahmat, ya. Tuhan kita Tuhan yang Maha Baik. Maka selama kita berharap, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah sebanyak apapun. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.